Waktunya Mama bercerita. 1000 sepeda. Dinas Pos Amerika Serikat menyelenggarakan acara tahunan, yaitu memainkan peranan sebagai Santa Claus dan memperlihatkan cinta. Acara ini sudah berlangsung terus-menerus selama 82 tahun. Santa Claus pada tahun 2006 adalah seorang yang tidak dikenal. Namanya Leporino, berasal dari kota Pensacola, Florida. Lansia ini menyumbangkan 1000 buah sepeda. Ketika seorang wartawan ingin tahu mengapa memilih sepeda sebagai hadiah Sinterklas, Leporino berkata, "Apakah kalian masih ingat sebuah koran pada hari setelah Natal 40 tahun lalu? Koran Florida yang berjudul, 'Orang baik memberikan kompensasi untuk orang yang kehilangan sepeda.' Apa yang dikatakan berita itu?" Leporino yang tinggal dengan putranya saling bergantung untuk terus hidup. Pensacola. Ibunya meninggal karena sakit setahun yang lalu. Untuk memuaskan keinginan, betapa kekecewaannya mereka. Pada malam Natal, ayah dan putranya mendengar ketukan pintu. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat sebuah amplop dengan $200 US dan sebuah surat pendek di dalamnya ditulis, "Untuk setiap pencuri ada 1000 orang Sinterklas." Leporino sangat terharu. Kejadiannya belum selesai di sini. Di hari-hari berikutnya, tiba-tiba keluarganya menerima 10 buah sepeda dari orang-orang yang baik hati. Di antaranya, sebuah sepeda dikirim kembali oleh pencuri tersebut dan melampirkan surat sepenuh rasa malu. Lalu mengatakan bahwa dia membaca koran. Sekarang mengembalikan sepeda ke pemiliknya. Leporino mengatakan kepada wartawan, "Saya hanya menyimpan 1 sepeda dan sepeda-sepeda lain diberikan kepada orang-orang yang benar-benar butuh." Wartawan itu bertanya, "Mengapa Anda tidak menyimpannya untuk sendiri dan putra Anda?" Leporino berkata, "Anak saya tidak akan dapat mengendarai sepeda. Dia adalah seorang cacat yang kakinya patah." Leporino merenung lama sekali dan berkata, "Kamu juga percaya bahwa saya benar-benar kehilangan sepeda pada saat itu?" Saat ini para wartawan saling memandang, seperti jatuh ke dalam kabut. Bapak Leporino mengatakan bahwa pencuri tidak mencuri sepedanya karena tidak mampu untuk membeli sepeda. Ternyata keluarga Leporino saat itu dalam kondisi kemiskinan, hidup dari dana bantuan pemerintah, dan istrinya sakit, juga menghabiskan banyak uang. Hari Natal akan datang. Anak laki-laki yang cacat berharap dapat bermain di luar kota. Putranya membayangkan bahwa Sinterklas akan memberikan sebuah sepeda. Jadi putranya menulis surat kepada Sinterklas dengan tulisan yang kurang bagus, menceritakan kondisi keluarga yang sedang mengalami derita dalam kehidupannya, juga mengajukan permohonan untuk dapat sebuah sepeda. Setelah surat itu ditulis, sang anak menitipkan kepada ayahnya untuk mengirimkan surat ke kantor pos. Surat itu dikirim sudah beberapa hari tapi tidak dapat balasan dari Sinterklas. Putranya bertanya dengan ragu kepada Leporino, "Ayah, apakah Sinterklas akan menerima surat? Apakah beliau akan memberi saya hadiah yang begitu berharga?" Menghadapi mata putranya yang jernih dan lembut, Leporino terpaku, menganggukkan kepalanya dan menghibur putranya. "Tentu saja, Sinterklas paling bersimpati dengan anak-anak cacat, jadi tunggu dengan sabar ya." Melihat hari Natal akan datang, tetapi di mana saya bisa mendapatkan sebuah sepeda? Leporino tidak berdaya. Pada hari pertama hari Natal, Leporino pulang dengan tangan kosong, dan dia berkata kepada putranya yang bersemangat, "Sinterklas memberi hadiah Natal kepada kamu." Putranya bertanya dengan riang, "Di mana?" Dia berkata dan dengan putus asa. Leporino berkata, "Namun saya meletakkan sepeda baru itu di halaman taman, lalu saya pergi ke toilet dan menghilang." Putranya seperti tiba-tiba jatuh ke dalam gudang es. Putranya percaya kata-kata bapaknya. "Mungkin ada yang pinjam sepeda itu, mengapa Anda tidak menulis pengumuman resmi?"
Dia tidak mengungkapkan kejadian ini kepada siapapun, termasuk putranya, tetapi ini selalu menyakitkan di hatinya. Untuk mengimbangi rasa bersalah tersebut, Leporino bersumpah bahwa pada suatu hari dia akan berperan sebagai Sinterklas dan memberikan hadiah Natal kepada anak-anak yang punya keinginan memiliki sepeda. Tujuan ini memungkinkan Leporino untuk terus-menerus berjuang untuk perbaikan diri dan perjuangan dalam seumur hidup, dan akhirnya mencapai 40 tahun kemudian. Untuk berterima kasih kepada orang-orang yang baik, Leporino akhirnya memenuhi keinginannya setelah 40 tahun bekerja keras, memberikan hadiah Natal kepada anak-anak yang punya keinginan memiliki sepeda. Rasa terima kasih yang besar ini menggerakkan kami. Tidak peduli siapa yang kita kasih, kita harus bersyukur dan bekerja keras untuk mengembalikannya. Kita harus mau memberi agar lebih banyak orang yang membutuhkan bisa diberkati dengan kebahagiaan. Saat kita menemui kegagalan, jangan sampai kehilangan semangat dalam kehidupan. Harapan akan selalu muncul di depan kita, karena ada banyak orang yang selalu mendukung di dalam perjalanan kehidupan kita. Saat kita berjalan melalui jalan setapak, jangan melupakan mereka yang telah membantu kita. Ketika kita berjalan di jalan yang mulus, juga harus berusaha memberi petunjuk kepada mereka yang tersesat, agar dapat sampai di tempat tujuan mereka dengan lancar. Anda membantu saya dan saya membantu Anda dalam kehidupan kita, sehingga jalan impian kita tidak akan terhalang. Lalu keinginan kita akan tercapai sesuai waktu yang tepat. Sebagai bahan renungan, orang keji selalu tidak tahu membalas budi. Lupa budi memang adalah salah satu bagian dari kekejian. Cerita diambil dari buku Jadilah Orang